Halo semuanya, gue Aldo. Dan gue Bella, welcome back di channel kita yang kali ini agak berat sih topiknya, tapi penting banget. Hari ini kita mau bahas soal orang-orang yang terlalu mandiri. Bukan mandiri yang sehat ya, tapi hyper mandiri. Sampai nolak bantuan orang lain, susah percaya dan kayak ada tembok tak kasat mata gitu. Iya, dan ini relate banget sama gue dan mungkin banyak dari kalian. Jadi ceritanya nih, gue punya temen namanya Sarah. Bukan nama asli ya. Dia ini orangnya sangat kompeten, kerjaan lancar, hidupnya kelihatan perfect dari luar. Tapi, dia tuh susah banget minta tolong. Bahkan hal sepele kayak, temenin gue dong ke dokter, atau boleh nggak gue curhat? Itu rasanya kayak tidak mungkin buat dia. Sampai suatu hari, dia sakit parah. Gue tahu dari tetangganya, bukan dari dia sendiri. Nah, ini menarik. Mari kita bedah perlahan masalahnya. Kita harus nanya dulu, kenapa seseorang bisa jadi semandiri itu sampai menolak koneksi manusiawi yang sebenarnya natural? Terus gue tanya dia kan, Sarah, kenapa sih lo nggak bilang-bilang? Kau jawaban dia apa? Dia bilang, Bella, dari kecil gue udah belajar kalau cuma diri gue sendiri yang bisa gue andalkan. Dan disitulah kita nemuin akar masalahnya, trauma. Ini bukan cuma soal, gue suka mandiri aja. Ini adalah respons bertahan hidup yang terbentuk dari pengalaman dikecewakan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi kita. Bener, Sarah cerita waktu dia kecil, ortunya sibuk banget. Tiap kali dia butuh sesuatu, malah dimarahin atau diabaikan. Jadi otaknya belajar, butuh bantuan sama dengan dikecewakan, sama dengan sakit hati. Mending gue ngerjain sendiri deh. Ini yang disebut attachment wound atau luka keterikatan. Bayangkan gini, otak kita itu kayak sistem operasi komputer. Kalau dari kecil diajarin bahwa orang lain sama dengan tidak aman, ya sistem itu akan jalan terus hingga dewasa, meskipun konteksnya udah beda. Terus makin gede, polanya makin kuat. Sarah pernah punya pacar yang selingkuh. Sahabat yang ngeghosting dia pas lagi butuh. Jadi tambah dikuatin dong tuh pola pikirnya. Lihat kan, gue emang cuma bisa andalin diri sendiri. Yang ironis adalah, kemandirian ekstrim ini sebenarnya bukan kebebasan, tapi penjara. Dia jadi terisolasi dan gak bisa ngerasain kehangatan koneksi manusia yang sesungguhnya. Bayangin aja guys, lo punya masalah, tapi lo gak bisa cerita ke siapa-siapa. Lo sakit, tapi lo gak mau ngerepotin orang. Lo happy, tapi gak ada yang bisa lo ajak rayain bareng dengan tulus. Kesepian banget kan? Dan ini bukan cuma soal Sarah. Data menunjukkan banyak banget orang kita, generasi milenial dan Gen Z yang mengalami ini. Kenapa? Karena banyak dari kita tumbuh dengan orang tua yang secara emosional tidak mampu. Bukan karena jahat, tapi karena mereka sendiri punya trauma atau kesibukan masalah ekonomi. Iya, dan ditambah culture strong independent person, independent woman yang diagung-agungkan di media sosial. Jadi kayak kejujuran itu kelemahan gitu loh, padahal enggak. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Gimana cara keluarnya? Pertama-tama, kita harus paham dulu bahwa ini bukan sekedar, ya udah mulai aja percaya orang lain. Nggak sesimpel itu. Soalnya ini bukan pilihan sadar kan? Ini respons otomatis yang udah tertanam lama dan dalam. Betul, jadi solusinya harus berlapis. Pertama, kita mulai dari perspektif psikologis. Lo harus mengakui dulu bahwa lo punya luka ini. Awareness adalah langkah pertama. Tanpa ngakuin ada masalah, ya nggak akan ada perubahan. Ini susah loh, karena banyak orang yang hyper mandiri tuh nggak ngerasa ada yang salah. Mereka mikir, gue baik-baik aja kok. Gue kan memang tipe yang suka apa-apa ngerjain sendiri. Makanya, gue suka pakai pertanyaan reflektif ini. Apakah kemandirian lo ini bikin lo bahagia? Atau justru bikin lo merasa kesepian dan lelah? Kalau jawabannya yang kedua, berarti ada yang perlu dibenahi. Terus setelah aware, what's next? Kedua, lo perlu menata ulang otak lo secara perlahan. Ini namanya neuroplasticity. Otak bisa dibentuk ulang. Caranya gimana? Dengan mencoba pengalaman-pengalaman kecil yang aman untuk mulai mengandalkan orang lain. Mulai mengandalkan orang lain. Contohnya kayak gimana? Mulai dari yang super kecil. Misalnya, minta temen buat bantuin pilih menu di restoran. Atau minta saran soal baju. Ini kedengarannya sepele. Tapi, ini adalah latihan untuk otak lo belajar bahwa, minta bantuan itu nggak berbahaya. Oh, kayak exposure terapi gitu ya, dikit-dikit, pelan-pelan. Benar sekali. Dan yang penting adalah
Pilih orang yang memang safe. Lo nggak bisa mulai latihan ini sama orang yang toksik atau yang pernah ngecewain lo berkali-kali. Lo butuh konsistensi positif untuk membangun ulang kepercayaan. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Gimana sih cara tahu orangnya itu safe atau enggak? Kan trust issue-nya udah parah banget tuh. Pertanyaan bagus. Ada beberapa tanda. Pertama, konsistensi. Orang yang aman itu kata dan perbuatannya sejalan. Kedua, mereka menghargai batasan lo. Ketiga, mereka nggak judgmental, nggak suka menghakimi. Keempat, mereka mau dengerin lo tanpa langsung ngasih solusi. Pada dasarnya, orang yang bisa lo cerita, gue lagi sedih, tanpa dia langsung bilang, ah lebay, atau ya udah move on aja. Tepat. Sekarang dari perspektif lain, perspektif filosofis, kita perlu mendefinisikan ulang apa artinya kuat. Masyarakat kita sering salah kaprah, mikir bahwa kuat itu berarti nggak pernah lemah, nggak pernah butuh bantuan orang lain. Padahal, kekuatan sejati itu adalah keberanian untuk jujur. Butuh keberanian lebih besar untuk bilang gue lagi nggak baik-baik aja, daripada cuma bilang gue fine, tapi diam-diam hancur. wah ini deep ya. Jadi jujur kepada diri sendiri tuh actually brave, sebenarnya berani. Absolutely, karena lo berani menghadapi resiko dikecewakan lagi, tapi tetap milih untuk percaya. Itu jauh lebih berani. Tapi gimana dong kalau emang kemudian dikecewakan lagi? Kan tambah sakit tuh. Nah, ini bagian ketiga. Membangun ketahanan emosional. Lo harus paham bahwa dikecewakan itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi itu bukan berarti semua orang akan mengecewakan lo. Dan bukan berarti lo nggak worthy untuk dipedulikan. Jadi kayak memisahkan antara pengalaman buruk dengan identitas kita gitu ya? Yes, gue pernah dikecewakan. Bukan sama dengan gue adalah orang yang nggak layak dipercaya atau nggak layak ditolong. Ini dua hal yang berbeda. Terus ada nggak sih cara praktis buat ngelatih ini? Selain coba minta bantuan ke orang yang aman? Ada. Pertama, journaling. Tulis perasaan lo. Tulis pengalaman-pengalaman kapan lo minta bantuan dan apa yang terjadi. Ini bantu lo lihat pola. Ternyata nggak semua berakhir buruk kan? Oke, saya catat. Kedua, therapy atau counseling. Ini penting banget. Karena trauma attachment atau trauma keterikatan itu kompleks, perlu dibimbing sama profesional. Ketiga, practice self-compassion atau berlatih menyayangi diri sendiri. Jangan keras sama diri sendiri kalau lo masih susah percaya orang. Ini adalah proses. Dan yang penting juga komunikasi. Kalau lo udah mulai dekat sama seseorang, lo bisa jujur bilang, hey, gue tuh sebenarnya punya trust issue. Gue lagi belajar untuk lebih terbuka, tapi mohon pengertiannya ya kalau gue kadang masih kaku. Betul. Kejujuran melahirkan kejujuran. Pas lo jujur tentang struggle lo, orang lain juga akan lebih understanding dan bisa support lo dengan cara yang tepat. Oke guys, kita udah bahas panjang lebar nih. Sekarang, gimana sih kesimpulannya? Gimana cara kita nyikapi masalah hyper mandiri dan trust issue ini dengan positif? Pertama, kita harus ingat bahwa ini adalah proses, bukan langsung jadi. Lo nggak akan bangun besok pagi, terus tiba-tiba udah 100% bisa percaya orang lain, and that's okay. Jadi memahami diri itu kunci ya, jangan ngejudge diri sendiri. Exactly. Kedua, rayakan kemenangan kecil. Setiap kali lo berhasil minta tolong atau berhasil curhat perasaan lo ke orang, itu adalah progres. Apresiasi diri lo sendiri. Gue jadi inget Sarah tadi, dia sekarang udah mulai belajar. Dia bilang ke gue, Bel, gue masih struggle, tapi kemarin gue berhasil minta ditemenin ke bank. Dan ternyata fine-fine aja, bahkan rasanya enak ada temen. Itu bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin. Dan ingat, lo nggak harus percaya ke semua orang. Kita bukan mau jadi naif yang percaya buta. Yang kita mau adalah bisa membedakan. Ada orang yang emang toksik, tapi ada juga orang yang genuine atau benar-benar baik. Jadi basically, trust tapi dengan batasan yang jelas ya. Tepat sekali. Healthy trust itu adalah trust yang beralasan jelas. Kalau lo ketemu orang red flags, lo bisa menetapkan batasan. Tapi lo juga harus memberi kesempatan untuk orang-orang baik masuk ke kehidupan lo. Dan satu hal lagi yang gue mau sampaikan. Lo nggak sendirian dalam struggle ini. Kalau lo ngerasa relate dengan pembahasan hari ini, mulailah meminta bantuan, entah itu ke teman, keluarga, atau profesional. Yep,
Dan buat yang punya teman atau keluarga dengan trust issue, mohon bersabar, jangan judgmental. Kadang mereka bukan nggak mau terbuka, tapi memang susah. Support mereka dengan konsisten, tanpa memaksa. Karena healing itu nggak linear, ada hari baik, ada hari buruk. Tapi selama kita terus berusaha, kita akan sampai ke titik di mana kita bisa mandiri dengan sehat. Bisa ngelakuin sendiri, tapi juga bisa menerima bantuan dan kasih sayang tanpa merasa takut. Dan di titik itu, lo akan ngerasain kebebasan yang sesungguhnya. Bukan kebebasan dari orang lain, tapi kebebasan untuk memilih. Kapan lo mau sendiri, kapan lo mau ditemani. Cakep. Oke guys, itu dia pembahasan kita hari ini tentang hyper mandiri dan trust issue. Semoga bermanfaat ya. Kalau lo punya cerita atau pengalaman serupa, feel free to share di kolom komentar. Kita semua belajar bareng di sini. Stay strong, stay kind, terutama sama diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye!